Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah dari kelas A2 Akuntansi dengan NPM 214022662. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS saya dengan mempresentasikan materi yang berjudul Akuntan dan Pasar Modal. Dalam era globalisasi, dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin kompleks, sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial, karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Keterbukaan, transparansi perusahaan publik. Setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk pembelian efek emiten atau perusahaan publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Prinsip keterbukaan meliputi dua fase, yaitu sebelum listing dan masa sesudah listing. Fase sebelum listing dimulai pada saat perusahaan ingin melakukan go public, dan proses go public itu sendiri sudah mengharuskan emiten terbuka. Keterbukaan pada masa sebelum listing umumnya tercermin dari perspektifnya. Beberapa ciri atau karakteristik dari prinsip keterbukaan transparansi adalah: yang pertama, prinsip ketinggian derajat akurasi informasi; yang kedua, prinsip kelengkapan informasi; dan yang ketiga, prinsip keseimbangan antara faktor positif dan faktor negatif. Prinsip-prinsip tersebut belum mendapat komitmen yang tegas dari Bapepam, sehingga muncul banyak lubang untuk diselewengkan oleh emiten. Prospektus bukan lagi merupakan sarana transparansi, tetapi lebih merupakan ajang untuk promosi yang kecenderungan memperindah informasi. Sedangkan yang dilarang dalam Undang-Undang Pasar Modal pada umumnya adalah pemalsuan dan penipuan, pernyataan tidak benar atau menyembunyikan fakta, manipulasi pasar, insider trading, dan larangan yang bersangkutan dengan reksadana. Kita harus mengakui bahwa prinsip keterbukaan atau transparansi banyak mendapat benturan dengan budaya kita, baik budaya yang tidak memberikan landasan yang kuat bagi keterbukaan, ataupun budaya korporasi Indonesia yang umumnya merupakan perusahaan tertutup yang dimiliki antara bapak dan anak, adik-beradik, dan mertua menantu yang biasanya anti keterbukaan. Yang selanjutnya ada perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan titik krusial dalam hubungannya dengan pasar modal. Dalam hal ini, kepentingan mereka mendapat posisi yang lebih tinggi dengan menyamakannya dengan kepentingan publik. Karena menurut pihak praktek di pasar modal sekarang, pemegang saham publik umumnya merupakan pemegang saham minoritas, sedangkan saham pendiri atau pemilik merupakan saham mayoritas. Terus yang selanjutnya ada insider trading. Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Yang pertama ada emiten atau perusahaan publik dimaksud, atau perusahaan lain yang dilakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Orang dalam tersebut dilarang juga mempengaruhi orang lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud. Memberikan informasi orang dalam kepada pihak maupun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian dan penjualan atas efek. Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang, obligasi, maupun modal sendiri saham yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan swasta. Yang pertama ada emiten, perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan. Dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham. Antara lain, yang pertama ada perluasan usaha. Modal diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. Yang kedua, memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Yang ketiga, ada mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan dari pemegang saham lama
kepada pemegang saham baru. Dan ada investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang dilakukan emisi disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Tujuan utama dari investor dalam pasar modal antara lain, yang pertama, memperoleh dividen. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua, ada kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pengusahaan atau mengusahai perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya. Selanjutnya ada lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penjamin emisi. Lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang kedua, perantara perdagangannya efek. Perantaraan dalam jual beli efek yaitu perantara antara si penjual atau emiten ini dengan pembeli atau investor. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker. Jenis dan fungsi pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja, harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor. Setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan pasar sekunder ini berguna sebagai tempat untuk penghimpunan investor, lembaga, dan perseroan. Fungsi pasar modal, tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang memerlukan dana jangka tersebut. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan dananya, lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana hasil operasi. Perusahaan di dalam keuangan dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktivitas real. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.